Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua para pejuang PTKIN. Pada sesi kali ini kita akan ngebahas dari jalur UMPTKIN sesuai sama thumbnail YouTube kali ini. Jadi kita akan ngebahas apa sih itu UMPTKIN dan gimana sih potensi masuknya untuk kita jika mengambil di jalur ini. Sebelumnya teman-teman bisa visit juga Instagram kita, Mentor UMPTKIN, dan juga bisa visit websitenya kita di www.spmbwin.com. Jadi di sini tuh teman-teman bisa belajar soal-soal UMPTKIN secara gratis. Teman-teman bisa ikutin proses belajarnya, karena nanti di sana juga kita akan menyediakan mentor-mentor yang tentunya akan membedah soal-soal dan juga tips strategi agar masuk di jalur UMPTKIN. Jadi sebelum kita bahas ke tipsnya, alangkah baiknya kita tahu dulu nih apa sih UMPTKIN itu, dan kita akan bahas pada sesi kali ini. Dan jangan di skip ya teman-teman ya, takutnya ada misinformasi, dan pastiin teman-teman sabar dulu aja, nyimak video ini sampai habis agar teman-teman makin paham nih ya. Oke, kita langsung mulai. Apa sih UMPTKIN itu? Nah teman-teman semua, jadi UMPTKIN itu adalah, nah ini ya definisinya, ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, UMPTKIN. Itu dari definisi sendiri, yang dimana ini dilaksanakan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Jadi UMPTKIN ini juga serentak teman-teman se-Indonesia. Pastiin teman-teman nggak ketinggalan ya ketika nanti mau ujian gitu, nggak ketinggalan informasinya. Nah maka dari itu, salah satu untuk teman-teman dapat info update, bisa follow juga Instagramnya Mentor UMPTKIN ya. Di sana teman-teman dapat info update, jadi nggak perlu cari satu-satu tuh, atau bisa langsung gabung ke komunitasnya. Nanti timnya Mentor Edu akan nge-share informasi-informasi update tentang UMPTKIN tentunya. Dan terlanjut teman-teman, dan pelaksanakan UMPTKIN ini dilaksanakan secara luring ya teman-teman, dimana pelaksanaannya nanti titik lokasi ini ya, titik lokasi ujian itu menggunakan sistem seleksi elektronik atau SSE. Jadi SSE ini sistem di mana nanti teman-teman nggak lagi pakai kertas ujiannya, tapi pakai sistem komputer. Dan biasanya juga untuk lokasi itu nggak jauh-jauh kok dari lokasinya teman-teman ya. Jadi teman-teman misalkan milihnya di Jakarta nih, harus teman-teman tinggal di Jawa Timur. Nah biasanya tetap lokasi ujian di daerah sekitarnya teman-teman gitu. Oke. Dan juga pastiin juga teman-teman juga harus paham nih ketentuannya ya, dari ketentuan UMPTKIN tahun 2025 kali ini, di mana peserta yang berhak mendaftar adalah siswa dari satuan pendidikan, MA, Madrasah Aliyah, MAK, SMA, SMK, SPM, PDF, PK, PPS. Nah, ini teman-teman. Dan yang perlu di-highlight sih di sini nih. Nah, kemarin ada yang bilang tuh, "Kak, aku anak SMK mau ikut UMPTKIN, masih bisa nggak?" Bisa. Ini langsung dari web resminya umptkn.ac.id. Teman-teman yang ini udah udah nggak usah pesimis lagi, yang penting udah tahu nih ya, karena langsung dari officialnya langsung yang ngabarin. Yang penting teman-teman nih lulusan tuh sederajat nih, 2023, 2024, dan 2025. Dan gap year ini momennya tahun ini ya, dimaksimalkan ya, ataupun teman-teman yang mau ujian di tahun ini juga maksimalkan gitu. Jangan mentang-mentang ada 2 tahun lagi nih untuk kesempatannya. Yang perlu teman-teman ingat adalah pasti kita selalu berlomba dengan usia, berlomba dengan umur ya. Artinya kalau bisa kita maksimalin sekarang, nah masuk nanti, kayak gitu mindsetnya teman-teman ya. Dan ini yang perlu di note banget ya, sebelum teman-teman ke ujian, pastiin juga teman-teman harus banget disimak nih yang poin kedua ini, dimana lulusan tahun 2023 dan 2024 wajib memiliki ijazah atau surat keterangan lulus. Dan peserta tahun 2025 wajib memiliki salah satu dari surat SKL. Sama ya, poinnya sama, SKL juga. Jadi masih ada gap year di luar sana yang males banget nih ngurusin bagian SKL ya. Sebenarnya banyak sih faktornya. Ada yang salah satunya mungkin ada administrasi sekolah yang belum tuntas gitu ya. Ada juga yang mungkin masih bermasalah sama sekolahnya. At least apapun itu yang terjadi, teman-teman harus segera, ini yang di highlight ya, yang diwarnai nih, kita harus segera diurus. Atau minimal ya bagus banget kalau udah ada ijazahnya udah keluar gitu. Segera diurus ya. Karena ini salah satu syarat untuk teman-teman
mengikuti ujian UMPTKIN. Sama yang lulus tahun ini juga diurus nih. Ketika administrasi, pasti teman-teman juga ngurus, bukan cuma gap year doang. Nah, tapi pada poinnya adalah teman-teman juga simak di bagian sini. Nah, pastiin nomor induk siswa atau NISN, ya, terus punya email yang aktif dan dapat dihubungi, nomor WhatsApp yang aktif dan dapat dihubungi juga. Jadi ini nih, yang nomor 3 ini ternyata masih banyak kesalahan sering terjadi ya, yang ngadu sama ke mentor edu. Kak, aku mau daftar gitu, tapi NISN aku mati. Nah, gimana tuh caranya? Nah, teman-teman, kalau NISN mati, itu bisa minta tolong ke pihak sekolah, ya. Ke pihak tata usaha, itu bisa nanti dibantu diaktifasi. Atau aktivasi sendiri juga bisa, teman-teman. Ya, nanti kita bikin tutorial khusus aja lah ya, untuk aktivasi NISN-nya tuh gimana gitu. Ya. Terus, ketika nomor 3 udah selesai, nomor 4 nih ya, daftaran mandiri. Nanti di sini. Nah, kita buka aja coba ya. Di new tab. Coba. Nah, oh, nih dia balik ke homepage sebentar. Berarti karena pendaftaran belum dibuka ya. Ini tanggal wajibnya. Ya, ini teman-teman catat, boleh di screenshot juga, boleh dipasang di dinding kamar biar nggak lupa. Ya. Nah, kita lanjut lagi ke ketentuan. Dan nanti teman-teman ya, setelah udah ngisi, pasti juga teman-teman melakukan biaya pendaftaran. Nah, terkadang di bagian ini juga teman-teman ya masih ada yang bilang, Kak, aku nggak ada biaya buat ikut UMPTKIN. Kak, aku nggak ada biaya pendaftaran gitu loh. Ya, salah satunya yang teman-teman lakukan adalah dari sekarang ya, karena spare-nya juga lumayan jauh, itu di tanggal 22 April ya, Rabu sampai Rabu nih, 28 Mei. Ini masih lama banget. Artinya teman-teman masih punya kesempatan untuk nabung dulu. Untuk nabung dulu. Apapun latar belakang kalian, apapun latar belakang finansial kalian, pastiin teman-teman udah spare uangnya dari sekarang. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak ikut UMPTKIN. Oke? Dan ini biayanya juga nanti kita informasikan aja di Instagram, yang penting teman-teman follow dulu aja ya. Karena baru ini aja yang keluar ya. Oke, dan juga teman-teman bisa memilih maksimal 3 program studi, PTKIN atau PTN. Ya, terus peserta memilih PTKIN atau PTN titik lokasi ujian. Nah, kita bisa milih juga nih. Daftaran peserta dinyatakan selesai apabila peserta telah melakukan finalisasi pendaftaran. Wah, bagian ini di-highlight banget. Aku pengen reminder banget teman-teman, di bagian finalisasi ini pastiin di cross-check terus. Ya, baca dengan teliti, kalau bisa baca 10 balik deh. Pastiin nggak ada typo, pastiin nggak ada yang lupa, pastiin nggak ada yang ketinggalan, pastiin nggak ada yang miss. Ya, miss nih gimana sih? Kadang kita udah upload tapi ternyata filenya nggak ke-publish tuh teman-teman di websitenya. Nah, ini hati-hati banget. Makanya kalau ketika mengisi pendaftaran, itu 10 kali balik baca ya, dari atas ke bawah gitu ya. Dan itu pastiin nggak ada kesalahan nanti. Ya, oke. Itu ketentuan umumnya dari UMPTKIN. Nanti biar nggak panjangan, kita bahas di part 2 ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu aja teman-teman. Kalau ada yang masih bingung tentang UMPTKIN, feel free aja bisa komen di bawah, ataupun bisa langsung DM Instagramnya Mentor UMPTKIN yang nanti linknya ada di deskripsi video ini. So, thank you so much teman-teman. Jangan lupa berdoa, tetap semangat, dan kita lanjut di part 2.